putus. Sementara Saudara, sedikitnya ada 40 rumah warga yang tertimbun tanah longsor yang terjadi di Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Sarasan, Kabupaten Natuna pada Senin 6 Maret kemarin. Seorang warga di Air Raya Desa Pangkalan termasuk korban selamat dalam musibah longsor di Sarasan, Natuna ini. Ia mengatakan bahwa kejadian longsor tersebut terjadi sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Air Raya merupakan salah satu kampung di Desa Pangkalan yang bersebelahan dengan Genting lokasi longsor. Warga bernama Nisa ini mengaku saat kejadian mendengar suara gemuruh akibat tanah runtuh dari bukit di atas permukiman milik warga. Nisa menjelaskan bahwa suara gemuruh tersebut tampak seperti suara gemuruh mirip suara pesawat. Dengan wajah cemasnya, Nisa menceritakan sesaat sebelum longsor, ia tengah menyapu halaman rumahnya. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dan ia melihat banyak orang-orang yang berlari. Puluhan warga banyak yang tak bisa selamat dan langsung tersapu longsor tersebut. Dalam sekejap, puluhan rumah warga juga rata dan tertimbun material longsoran. Longsor ini, saudara, diinformasikan membuat setidaknya 15 orang meninggal dunia dan ada lebih dari 50 orang yang diinformasikan sampai saat ini masih hilang dan terus dalam pencarian tim SAR dan petugas gabungan. Lokasi ini juga cukup sulit untuk diakses kendaraan sehingga dibutuhkan waktu kurang lebih 14 jam perjalanan menggunakan jalur laut untuk bisa mencapai titik lokasi longsor di wilayah Natuna ini, saudara. Halo Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya wartawan Tribun Batam, Noven Simanjuntak. Pada pagi hari ini, Selasa 7 Maret 2023, kami melaporkan langsung Tribuners dari Simpang Tarempa, Tugu Bua, Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana pada laporan kami pagi hari ini kami menyaksikan sejumlah warga Anambas yang tergabung di Aliansi Masyarakat Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas peduli bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Natuna, tepatnya di Kecamatan Serasan. Kami menggelar aksi peduli sosial dengan menggalang dana di Simpang Tarempa, Tugu Buak Anambas, Tribuners. Aksi peduli penggalangan dana ini tentunya untuk para penyintas dari bencana longsor yang terjadi di Serasan dan Serasan Timur di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Aliansi Masyarakat Anambas ini tergabung dari media, pihak kelurahan, TNI, dan juga Pemuda Pancasila maupun juga KNPI, Tribuners. Ya, Tribuners, saat ini kita sudah tergabung dengan salah satu aliansi masyarakat Anambas yang dimana perwakilan dari media ya Pak ya. Siap. Pak, boleh minta tanggapannya untuk penjelasan terkait aksi peduli sosial yang dilaksanakan pada hari ini, sampai kapan dilaksanakan dan ini dari pihak mana saja yang tergabung? Ya, kami sebenarnya untuk pergerakan ini adalah spontanitas untuk kepedulian masyarakat Kabupaten Anambas terhadap korban longsor yang terjadi di Kecamatan Selatan Kabupaten Natuna. Awal mulanya kami akan bergerak dari media. Ternyata ya semua massa, baik itu dari PP, KNPI, ormas-ormas yang ada di Anambas bersatu. Makanya kita membawa nama masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dalam hal ini, kegiatan ini dikoordinator oleh Kelurahan Tarempa. Rencana kami ke depannya, kami mungkin akan melaksanakan kegiatan ini selama 3 hari. Harapan kami kepada masyarakat, terutama masyarakat Anambas, marilah kita saling membantu. Mudah-mudahan apa yang dapat kita berikan bermanfaat bagi masyarakat atau keluarga kita yang mendapat korban di Serasan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Siap, Bang. Ya Tribuners, jadi tadi juga telah disampaikan oleh salah seorang dari perwakilan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepulauan Natuna Muhammad Hasdi mengatakan gambaran lokasi tanah longsor yang terjadi pada Senin 6 Maret kemarin. Ia menyebut tanah longsor ini menyapu 2 desa yakni Gentong dan Air Nusa di Pulau Serasan. Lokasi ini cukup sulit diakses karena berjarak berjam-jam dari ibu kota Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Saudara. Hasdi melanjutkan kondisi listrik mati dan jaringan komunikasi juga ikut terputus akibat tanah longsor ini. Sementara terkait proses evakuasi korban, aparat setempat terpaksa melakukannya secara manual karena tidak tersedianya alat berat di Pulau Serasan. Hasdi mengabarkan tim gabungan dari Kabupaten Natuna sudah bergerak menuju lokasi longsor sejak Senin sore. PLT Pusat Data dan Informasi Kapus Datin BNPB Abdul Muhari juga mengatakan posisi desa yang tersapu longsor berada di bibir tebing. Menurutnya, Kepala BNPB Majen TNI Suharyanto dan sejumlah pejabat BNPB lainnya dijadwalkan akan menuju ke lokasi pada Selasa hari ini. Tim juga akan melihat secara langsung kondisi di lapangan dengan membawa dukungan logistik dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Muhari membenarkan kondisi akses menuju lokasi longsor cukup sulit untuk diakses, sehingga pihak BPBD mengerahkan helikopter untuk memudahkan pengiriman bantuan. Sejauh ini ada setidaknya 15 orang yang dilaporkan meninggal dunia, sementara 50 orang lainnya dikabarkan masih tertimbun longsoran. Sampai saat ini, saudara, proses pencarian terhadap korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan seusai bencana longsor yang menimpa Natuna, Kepulauan Riau hingga menelan korban jiwa sebanyak 15 orang dan 50 orang lainnya yang dikabarkan masih tertimbun. Terbaru, pihak tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 orang jenazah yang berada di Desa Genting dan juga Pangkalan. Kepala BNPB Natuna Raja Darmika mengatakan saat ini petugas masih terus melakukan pendataan terhadap para korban. Para korban selamat telah dievakuasi di SMA Negeri 1 Desa Pangkalan dan untuk korban meninggal dunia langsung disemayamkan di Masjid Desa Pangkalan. Cuaca buruk dan sulitnya medan menjadi kendala pencarian terhadap para korban. Menurut PLH dan Ramil 06 Serasan, Serma R. Saragih, proses pencarian terkendala hujan lebat disertai angin kencang. Longsor ini juga terjadi di 2 lokasi, yakni di Kecamatan Serasan dan di Kecamatan Serasan Timur. Hingga pukul 9 pagi tadi, saudara, diinformasikan bahwa sebanyak 15 orang sudah ditemukan meninggal dunia, sementara masih ada 50 orang lainnya yang tercatat tertimbun oleh longsoran. Warga bersaksi bahwa saat kejadian, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, longsor tersebut menerjang kawasan perkebunan di Kecamatan Serasan Timur. Kemudian sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, longsor kemudian melanda Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan. Pasca kejadian tersebut, warga langsung dievakuasi, namun sejumlah warga diakui masih tidak bisa menyelamatkan diri saat mencoba untuk berlari menjauhi longsoran. Seorang saksi mengatakan bahwa saat insiden longsor tersebut terjadi, banyak warga yang sudah panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun kencangnya longsoran ini membuat sejumlah warga akhirnya tersapu dan ikut tertimbun di balik tanah dari reruntuhan longsoran yang terjadi di Natuna ini.
Pula kau ngejar. Hmm. Pula kau ngejar. Hmm. Pergi dekat doktor ke? Pergi dekat doktor ke? Gelak pagi lah. Pasca tragedi longsor di Natuna, Saudara, Pemkab Natuna kemudian menetapkan status tanggap darurat atau darurat longsor selama 7 hari ke depan. Longsor yang terjadi di setidaknya 2 wilayah di Natuna ini menyebabkan ada 50 orang yang diinformasikan hilang, sementara 15 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pemkab Natuna menjelaskan bahwa status darurat longsor ini akan berlangsung selama 7 hari mulai 6 hingga 12 Maret. Tim gabungan tanggap bencana Serasan dan Serasan Timur dalam rilisnya mengatakan korban meninggal dunia teridentifikasi ada sebanyak 6 orang, sementara lainnya masih belum berhasil diidentifikasi. Kemudian dari informasi yang kami terima terkini, Saudara, bahwa ada setidaknya 47 orang yang kemudian dinyatakan hilang. Korban luka berat sebanyak 1 orang, korban rawat jalan sebanyak 3 orang, dan korban kritis sebanyak 4 orang. Data pengungsi di pos lintas batas negara Serasan sebanyak 219 orang, pengungsian puskesmas sebanyak 215 orang, kemudian pengungsian Pelimpak dan Masjid Al-Furqon sebanyak 500 orang. Selanjutnya pengungsian di wilayah SMA Negeri 1 Serasan sebanyak 282 orang, sehingga jumlah pengungsi keseluruhan mencapai 1.216 orang. Sementara ada setidaknya 27 unit, yakni 26 rumah dan 1 surau yang tertimbun akibat longsoran ini. Kondisi di wilayah atau Pulau Serasan tersebut masih kesulitan sinyal dan hanya ada di sekolah serta kantor desa yang masih bisa dioperasikan. Saat ini dari informasi tim SAR gabungan dan rombongan Bupati Natuna juga sedang berada di lokasi longsoran. Longsor ini terjadi pada Senin siang yang menimbun suatu kampung di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan akibat longsoran Gunung Jemenang. Longsor juga tak hanya terjadi di daerah ini saja, namun juga terjadi di Desa Jarmalik dan Desa Air Nusa, Kecamatan Serasan Timur. Belum ada informasi korban jiwa di wilayah Serasan Timur, namun warga sekitar saat ini mengungsi ke balai desa setempat. Sejauh ini belum ada laporan pula terkait jumlah pengungsi yang ada di wilayah Kecamatan Serasan Timur. Dari informasi yang bisa kami himpun, terkini Saudara ada setidaknya 1.216 warga yang saat ini mengungsi. Pada hari kedua pencarian korban longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna ini, tim relawan menginformasikan bahwa telah mengevakuasi 18 orang, yang mana 4 kritis, 1 orang mengalami luka berat, dan 3 lainnya saat ini sedang menjalani rawat jalan. Kemudian dari total korban yang meninggal dunia, 6 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan sisanya masih dilakukan cross-check data oleh pihak terkait.
Untuk 4 orang yang saat ini menjalani kritis dan 3 diantaranya telah dilarikan ke rumah sakit yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat menggunakan KM Bukit Raya. Sementara 1 orang lainnya dikirim ke Ranai menggunakan MV Indra Perkasa. Saat ini kondisi Pulau Serasan sendiri masih berlangsung hujan dengan intensitas sedang, namun tim SAR relawan tetap berjibaku melakukan pencarian terhadap korban yang hilang dan diduga tertimbun reruntuhan longsoran. Warga yang terdampak sendiri telah dievakuasi ke beberapa titik saudara dan sampai saat ini upaya masih terus dilakukan untuk pencarian para korban.
Informasi terkait tanah longsor yang terjadi di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Yang mana dari info terkini yang kami terima, saudara, korban tewas akibat tanah longsor tersebut bertambah menjadi 15 orang. Yang mana sebelumnya diinformasikan korban tewas yang ditemukan sebanyak 10 orang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maret kemarin, sebanyak 15 orang kini dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Natuna, Raja Darmika mengatakan, longsor terjadi di dua lokasi, yakni di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Raja menuturkan pihaknya menerima informasi longsor dari warga sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Senin kemarin. Waktu tersebut longsor menerjang kawasan perkebunan di Kecamatan Serasan Timur. Kemudian sekira pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, longsor melanda Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, yang menuturkan beberapa saat setelah longsor di Kecamatan Serasan Timur, warga masih bisa mengirimkan foto-foto kondisi permukiman mereka. Namun tak lama kemudian jaringan listrik dan komunikasi di Pulau Serasan pun langsung terputus. Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Riau, Muhammad Hasbi mengatakan tim telah memperoleh informasi soal longsor susulan. Sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, Pelaksana Harian atau PLH Komandan Komando Rayon Militer 06 Serasan Serma Rahman Syah Saragih menerangkan, sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat terjadi tanah longsor besar di lereng bukit. Longsoran ini menimpa perkampungan di Desa Pangkalan sampai ke jalan raya. Ramansyah mengatakan jalan raya yang menghubungkan daerah Astaka ke arah Koramil Serasan lumpuh total akibat material longsoran menutup ruas jalan. Lokasi longsor di Pulau Serasan Natuna ini sendiri, saudara, berada cukup jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Natuna, Ranai. Untuk ke lokasi longsoran ini dibutuhkan waktu sekitar 14 jam menggunakan kapal laut. Halo, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Batam Muhammad Ilham. Saat ini saya sedang berada di kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Natuna, di mana di sini tampak mulai dari kepala pelaksana BPBD Raja Darmika beserta anggota tampak berkemas-kemas untuk mengirim bantuan ke Pulau Serasan, tepatnya di di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur. Di sini tampak ada sejumlah sembako yang sudah dikemas di dalam pickup tadi, yang selanjutnya akan dikirim menuju ke Pulau Serasan ya, menggunakan kapal cepat Indra Perkasa. Dan selain itu juga perahu karet dan sejumlah peralatan lainnya juga akan dikirimkan ke sana ya. Jadi memang sobat Tribuners pada hari Minggu, hari
hari Senin maksud kami. Dan 2 hari yang lalu ya, beberapa hari ini khususnya di wilayah Serasan itu terjadi sejumlah peristiwa dan bencana. Salah satunya adalah banjir, kemudian ada pohon tumbang yang menimpa dan memakan korban salah satu warga di Serasan. Kemudian ada jadi longsor di Serasan ini tadi pagi terjadi di Desa Air Nusa. Namun longsor itu terjadi di perkebunan warga dan jauh dari permukiman sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa. Namun informasi terkini yang kami dapatkan dari Kepala Pelaksana BPBD Raja Darmika yang ada di depan sana, bahwasanya mereka mendapatkan informasi baru bahwa telah terjadi longsor susulan dan menimpa ataupun menimbun rumah warga, dan kabarnya juga mereka mendapatkan informasi bahwa terdapat korban namun belum dapat dipastikan berapa dikarenakan memang jaringan telekomunikasi ke Pulau Serasan itu terputus, hingga mereka juga masih menunggu dan masih mencari informasi mengenai longsor yang baru saja terjadi tadi. Dan mengenai longsor yang terbaru ini yang terjadi di Desa Pangkalan di Serasan itu sudah beredar di sejumlah di media sosial, salah satunya adalah grup WhatsApp, di mana di sana beredar foto rumah yang tertimbun longsor. Namun namun kami belum bisa mendapatkan informasi terkini ataupun informasi menunggu data pasti. Itu ya.
penyiapan dan pengemasan sejumlah bahan barang-barang logistik hingga sembako untuk dikirimkan ke Serasan pada hari ini. Selamat. Salah satu kampung di Desa Pangkalan yang bersebelahan dengan genting lokasi longsor. Warga bernama Nisa ini mengaku saat kejadian mendengar suara gemuruh akibat tanah runtuh dari bukit di atas permukiman milik warga. Nisa menjelaskan bahwa suara gemuruh tersebut tampak seperti suara gemuruh mirip suara pesawat. Dengan wajah cemasnya, Nisa menceritakan sesaat sebelum longsor, ia tengah menyapu halaman rumahnya. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dan ia melihat banyak orang-orang yang berlari. Puluhan warga banyak yang tak bisa selamat dan langsung tersapu longsor tersebut. Dalam sekejap puluhan rumah warga juga rata dan tertimbun material longsoran. Longsor ini, saudara, diinformasikan membuat setidaknya 15 orang meninggal dunia. Dan ada lebih dari 50 orang yang diinformasikan sampai saat ini masih hilang dan terus dalam pencarian tim SAR dan petugas gabungan. Lokasi ini juga cukup sulit untuk diakses kendaraan, sehingga dibutuhkan waktu kurang lebih 14 jam perjalanan menggunakan jalur laut untuk bisa mencapai titik lokasi longsor di wilayah Natuna ini, saudara. Halo Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya wartawan Tribun Batam Noven Simanjuntak. Pada pagi hari ini Selasa 7 Maret 2023, kami melaporkan langsung Tribuners dari Simpang Tarempa, Tugu Bua, Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana pada laporan kami pagi hari ini kami menyaksikan sejumlah warga Anambas yang tergabung Selamat siang Bapak Ibu di sekalian. Kami Aliansi dari Masyarakat Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas peduli bencana tanah longsor. Riau. Semoga bantuan Aliansi Masyarakat Anambas ini tergabung dari media, pihak kelurahan, TNI, dan juga Pemuda Pancasila maupun juga KMPI Tribuners. Ya, Tribuners, saat ini kita sudah tergabung dengan salah satu aliansi masyarakat Anambas yang dimana perwakilan dari media ya Pak ya. Siap. Pak, boleh minta tanggapannya untuk penjelasan terkait aksi peduli sosial yang dilaksanakan pada hari ini, sampai kapan dilaksanakan dan ini dari pihak mana saja yang tergabung? Siap. Kami sebenarnya untuk pergerakan ini adalah spontanitas untuk kepedulian masyarakat Kabupaten Anambas terhadap korban longsor yang terjadi di Kecamatan
Anambas Selatan Kabupaten Natuna. Awal mulanya kami akan bergerak dari media. Ternyata ya semua massa, baik itu dari PP, KNPI, ormas-ormas yang ada di Anambas bersatu. Makanya kita membawa nama masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam hal ini, kegiatan ini dikoordinator oleh Kelurahan Tarempa. Rencana kami ke depannya kami mungkin akan melaksanakan kegiatan selama 3 hari. Harapan kami kepada masyarakat, terutama masyarakat Anambas, marilah kita saling membantu. Mudah-mudahan apa yang dapat kita berikan bermanfaat bagi masyarakat atau keluarga kita yang mendapat korban di Serasan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Siap, Bang. Ya, Tribuners, jadi tadi juga telah disampaikan oleh salah seorang dari perwakilan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepulauan Natuna Muhammad Hasdi mengatakan gambaran lokasi tanah longsor yang terjadi pada Senin 6 Maret kemarin. Ia menyebut tanah longsor ini menyapu 2 desa yakni Gentong dan Air Nusa di Pulau Serasan. Lokasi ini cukup sulit diakses karena berjarak berjam-jam dari ibu kota Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Saudara. Hasdi melanjutkan kondisi listrik mati dan jaringan komunikasi juga ikut terputus akibat tanah longsor ini. Sementara terkait proses evakuasi korban, aparat setempat terpaksa melakukannya secara manual karena tidak tersedianya alat berat di Pulau Serasan. Hasdi mengabarkan tim gabungan dari Kabupaten Natuna sudah bergerak menuju lokasi longsor sejak Senin sore. PLT Pusat Data dan Informasi Kapus Datin BNPB Abdul Muharri juga mengatakan posisi desa yang tersapu longsor berada di bibir tebing. Menurutnya, Kepala BNPB Majen TNI Suharyanto dan sejumlah pejabat BNPB lainnya dijadwalkan akan menuju ke lokasi pada Selasa hari ini. Tim juga akan melihat secara langsung kondisi di lapangan dengan membawa dukungan logistik dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Muhari membenarkan kondisi akses menuju lokasi longsor cukup sulit untuk diakses, sehingga pihak BPBD mengerahkan helikopter untuk memudahkan pengiriman bantuan. Sejauh ini ada setidaknya 15 orang yang dilaporkan meninggal dunia, sementara 50 orang lainnya dikabarkan masih tertimbun longsoran. Sampai saat ini, Saudara, proses pencarian terhadap korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan seusai bencana longsor yang menimpa Natuna Kepulauan Riau hingga menelan korban jiwa sebanyak 15 orang dan 50 orang lainnya yang dikabarkan masih tertimbun. Terbaru, pihak tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 orang jenazah yang berada di Desa Genting dan juga Pangkalan. Kepala BNPB Natuna Raja Darmika mengatakan saat ini petugas masih terus melakukan pendataan terhadap para korban. Para korban selamat telah dievakuasi di SMA Negeri 1 Desa Pangkalan dan untuk korban meninggal dunia langsung disemayamkan di Masjid Desa Pangkalan. Cuaca buruk dan sulitnya medan menjadi kendala pencarian terhadap para korban. Menurut PLH dan Ramil 06 Serasan, Serma R. Saragih, proses pencarian terkendala hujan lebat disertai angin kencang. Longsor ini juga terjadi di 2 lokasi, yakni di Kecamatan Serasan dan di Kecamatan Serasan Timur. Hingga pukul 9
Pagi tadi, saudara, diinformasikan bahwa sebanyak 15 orang sudah ditemukan meninggal dunia, sementara masih ada 50 orang lainnya yang tercatat tertimbun oleh longsoran. Warga bersaksi bahwa saat kejadian, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, longsor tersebut menerjang kawasan perkebunan di Kecamatan Serasan Timur. Kemudian sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, longsor kemudian melanda Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan. Pasca kejadian tersebut, warga langsung dievakuasi, namun sejumlah warga diakui masih tidak bisa menyelamatkan diri saat mencoba untuk berlari menjauhi longsoran. Seorang saksi mengatakan bahwa saat insiden longsor tersebut terjadi, banyak warga yang sudah panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun kencangnya longsoran ini membuat sejumlah warga akhirnya tersapu dan ikut tertimbun di balik tanah dari reruntuhan longsoran yang terjadi di Natuna ini. Pula kau ngelajak. Hmm. Pula kau ngelajak. Hmm. Saudara, sedikitnya ada 40 rumah warga yang tertimbun tanah longsor yang terjadi di Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna pada Senin 6 Maret kemarin. Seorang warga di air raya Desa Pangkalan termasuk korban selamat dalam musibah longsor di Serasan Natuna ini. Ia mengatakan bahwa kejadian longsor tersebut terjadi sekitar pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Air Raya merupakan salah satu kampung di Desa Pangkalan yang bersebelahan dengan Genting lokasi longsor. Warga bernama Nisa ini mengaku saat kejadian mendengar suara gemuruh akibat tanah runtuh dari bukit di atas permukiman milik warga. Nisa menjelaskan bahwa suara gemuruh tersebut tampak seperti suara gemuruh mirip suara pesawat. Dengan wajah cemasnya, Nisa menceritakan sesaat sebelum longsor, ia tengah menyapu halaman rumahnya. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dan ia melihat banyak orang-orang yang berlari. Puluhan warga banyak yang tak bisa selamat dan langsung tersapu longsor tersebut. Dalam sekejap, puluhan rumah warga juga rata dan tertimbun material longsoran. Longsor ini, saudara, diinformasikan membuat setidaknya 15 orang meninggal dunia dan ada lebih dari 50 orang yang diinformasikan sampai saat ini masih hilang dan terus dalam pencarian tim SAR dan petugas gabungan. Lokasi ini juga cukup sulit untuk diakses kendaraan sehingga dibutuhkan waktu kurang lebih 14 jam perjalanan menggunakan jalur laut untuk bisa mencapai titik lokasi longsor di wilayah Natuna ini, saudara. Halo Tribunar, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya wartawan Tribun Batam, Noven Simanjuntak. Pada pagi hari ini, Selasa 7 Maret 2023, kami melaporkan langsung Tribuners dari
Simpang Tarempa, Tugu Bua, Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana pada laporan kami pagi hari ini kami menyaksikan sejumlah warga Anambas yang tergabung Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu di sekalian. Kami Aliansi dari Masyarakat Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas peduli bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Natuna, tepatnya di Kecamatan Serasan. kami menggelar aksi Mengatasnamakan masyarakat Kabupaten peduli sosial Anambas dengan menggalang dana di Simpang dari koordinator oleh Tarempa, Kelurahan Tarempa Tugu Buak Anambas, Tribuners. melakukan penggalangan tanah. Aksi peduli penggalangan dana ini tentunya untuk para penyintas dari bencana longsor yang terjadi di Serasan dan Serasan Timur di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Aliansi Masyarakat Anambas ini tergabung dari media, pihak kelurahan, TNI, dan juga Pemuda Pancasila maupun juga KNPI Tribuners. Ya, Tribuners, saat ini kita sudah tergabung dengan salah satu aliansi masyarakat Anambas yang dimana perwakilan dari media ya Pak ya. Siap. Pak, boleh minta tanggapannya untuk penjelasan terkait aksi peduli sosial yang dilaksanakan pada hari ini, sampai kapan dilaksanakan, dan ini dari pihak mana saja yang tergabung? Ya, kami sebenarnya untuk pergerakan ini adalah spontanitas untuk kepedulian masyarakat Kabupaten Anambas terhadap korban longsor yang terjadi di Kecamatan Selatan Kabupaten Natuna. Awal mulanya kami akan bergerak dari media. Ternyata ya semua massa, baik itu dari PP, KNPI, ormas-ormas yang ada di Anambas bersatu. Makanya kita membawa nama masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam hal ini, kegiatan ini dikoordinator oleh Kelurahan Tarempa. Rencana kami ke depannya, kami mungkin akan melaksanakan kegiatan selama 3 hari. Harapan kami kepada masyarakat, terutama masyarakat Anambas, marilah kita saling membantu. Mudah-mudahan apa yang dapat kita berikan bermanfaat bagi masyarakat atau keluarga kita yang mendapat korban di Serasan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Tribuners, jadi tadi juga telah disampaikan oleh salah seorang dari perwakilan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepulauan Natuna Muhammad Hasdi mengatakan gambaran lokasi tanah longsor yang terjadi pada Senin 6 Maret kemarin. Ia menyebut tanah longsor ini menyapu 2 desa yakni Gentong dan Air Nusa di Pulau Serasan. Lokasi ini cukup sulit diakses karena berjarak berjam-jam dari ibu kota Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Saudara. Hasdi melanjutkan kondisi listrik mati dan jaringan komunikasi juga ikut terputus akibat tanah longsor ini. Sementara terkait proses evakuasi korban, aparat setempat terpaksa melakukannya secara manual karena tidak tersedianya alat berat di Pulau Serasan. Hasdi mengabarkan tim gabungan dari Kabupaten Natuna sudah bergerak menuju lokasi longsor sejak Senin sore. PLT Pusat Data dan Informasi Kapus Datin BNPB Abdul Muhari juga mengatakan posisi desa yang tersapu longsor berada di bibir tebing. Menurutnya, Kepala BNPB Majen TNI Suharyanto dan sejumlah pejabat BNPB lainnya dijadwalkan akan menuju ke lokasi pada Selasa hari ini. Tim juga akan melihat secara langsung kondisi di lapangan dengan membawa dukungan logistik dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Muhari membenarkan kondisi akses menuju lokasi longsor cukup sulit untuk diakses, sehingga pihak BPBD mengerahkan helikopter untuk memudahkan pengiriman bantuan. Sejauh ini ada setidaknya 15 orang yang dilaporkan meninggal dunia, sementara 50 orang lainnya dikabarkan masih tertimbun longsoran.
Sampai saat ini, saudara, proses pencarian terhadap korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan seusai bencana longsor yang menimpa Natuna, Kepulauan Riau hingga menelan korban jiwa sebanyak 15 orang dan 50 orang lainnya yang dikabarkan masih tertimbun. Terbaru, pihak tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 orang jenazah yang berada di Desa Genting dan juga Pangkalan. Kepala BNPB Natuna Raja Darmika mengatakan saat ini petugas masih terus melakukan pendataan terhadap para korban. Para korban selamat telah dievakuasi di SMA Negeri 1 Desa Pangkalan dan untuk korban meninggal dunia langsung disemayamkan di Masjid Desa Pangkalan. Cuaca buruk dan sulitnya medan menjadi kendala pencarian terhadap para korban. Menurut PLH dan Ramil 06 Serasan, Serma R. Saragih, proses pencarian terkendala hujan lebat disertai angin kencang. Longsor ini juga terjadi di 2 lokasi, yakni di Kecamatan Serasan dan di Kecamatan Serasan Timur. Hingga pukul 9 pagi tadi, saudara, diinformasikan bahwa sebanyak 15 orang sudah ditemukan meninggal dunia, sementara masih ada 50 orang lainnya yang tercatat tertimbun oleh longsoran. Warga bersaksi bahwa saat kejadian, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, longsor tersebut menerjang kawasan perkebunan di Kecamatan Serasan Timur. Kemudian sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, longsor kemudian melanda Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan. Pasca kejadian tersebut, warga langsung dievakuasi, namun sejumlah warga diakui masih tidak bisa menyelamatkan diri saat mencoba untuk berlari menjauhi longsoran. Seorang saksi mengatakan bahwa saat insiden longsor tersebut terjadi, banyak warga yang sudah panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun kencangnya longsoran ini membuat sejumlah warga akhirnya tersapu dan ikut tertimbun di balik tanah dari reruntuhan longsoran yang terjadi di Natuna ini. Pula kau ngelejot. Hmm. Pula kau ngelejot. Hmm. Saudara, sedikitnya ada 40 rumah warga yang tertimbun tanah longsor yang terjadi di Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna pada Senin 6 Maret kemarin. Seorang warga di air raya Desa Pangkalan termasuk korban selamat dalam musibah longsor di Serasan Natuna ini. Ia mengatakan bahwa kejadian longsor tersebut terjadi sekitar pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Air Raya merupakan salah satu kampung di Desa Pangkalan yang bersebelahan dengan Genting lokasi longsor. Warga bernama Nisa ini mengaku saat kejadian mendengar suara gemuruh akibat tanah runtuh dari bukit di atas permukiman milik warga. Nisa menjelaskan bahwa suara gemuruh tersebut tampak seperti suara gemuruh mirip suara pesawat. Dengan wajah cemasnya, Nisa menceritakan sesaat sebelum longsor, ia tengah menyapu halaman rumahnya. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dan ia melihat banyak orang-orang yang berlari. Puluhan warga banyak yang tak bisa selamat dan langsung tersapu longsor tersebut. Dalam sekejap, puluhan rumah warga juga rata dan tertimbun material longsoran.
Longsor ini, saudara, diinformasikan membuat setidaknya 15 orang meninggal dunia dan ada lebih dari 50 orang yang diinformasikan sampai saat ini masih hilang dan terus dalam pencarian tim SAR dan petugas gabungan. Lokasi ini juga cukup sulit untuk diakses kendaraan, sehingga dibutuhkan waktu kurang lebih 14 jam perjalanan menggunakan jalur laut untuk bisa mencapai titik lokasi longsor di wilayah Natuna ini, saudara. Halo Tribunar, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya wartawan Tribun Batam, Noven Simanjuntak. Pada pagi hari ini, Selasa 7 Maret 2023, kami melaporkan langsung Tribuners dari Simpang Tarempa, Tugu Buah, Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana pada laporan kami pagi hari ini kami menyaksikan sejumlah warga Anambas yang tergabung Selamat siang Bapak Ibu di sekalian. Kami Aliansi dari Masyarakat Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas peduli bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Natuna, tepatnya di Kecamatan Serasan. kami menggelar aksi Mengatasnamakan masyarakat Kabupaten peduli sosial dengan menggalang dana di Simpang Tarempa, Tugu Buak Anambas, Tribuners. Aksi peduli penggalangan dana ini tentunya untuk para penyintas dari bencana longsor yang terjadi di Serasan dan Serasan Timur di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Aliansi Masyarakat Anambas ini tergabung dari media, pihak kelurahan, TNI, dan juga Pemuda Pancasila maupun juga KNPI, Tribuners. Ya, Tribuners, saat ini kita sudah tergabung dengan salah satu aliansi masyarakat Anambas yang dimana perwakilan dari media ya Pak ya. Siap. Pak, boleh minta tanggapannya untuk penjelasan terkait aksi peduli sosial yang dilaksanakan pada hari ini, sampai kapan dilaksanakan dan ini dari pihak mana saja yang tergabung? Siap. Kami sebenarnya untuk pergerakan ini adalah spontanitas untuk kepedulian masyarakat Kabupaten Anambas terhadap korban longsor yang terjadi di Kecamatan Selatan Kabupaten Natuna. Awal mulanya kami akan bergerak dari media. Ternyata ya semua massa, baik itu dari PP, KNPI, ormas-ormas yang ada di Anambas bersatu. Makanya kita membawa nama masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam hal ini, kegiatan ini dikoordinator oleh Kelurahan Tarempa. Rencana kami ke depannya, kami mungkin akan melaksanakan kegiatan ini selama 3 hari. Harapan kami kepada masyarakat, terutama masyarakat Anambas, marilah kita saling membantu. Mudah-mudahan apa yang dapat kita berikan bermanfaat bagi masyarakat atau keluarga kita yang mendapat korban di Serasan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Tribuners, jadi tadi juga telah disampaikan oleh salah seorang dari perwakilan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepulauan Natuna Muhammad Hasdi mengatakan gambaran lokasi tanah longsor yang terjadi pada Senin 6 Maret kemarin. Ia menyebut tanah longsor ini menyapu 2 desa yakni Gentong dan Air Nusa di Pulau Serasan. Lokasi ini cukup sulit diakses karena berjarak berjam-jam dari ibu kota Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, saudara. Hasdi melanjutkan kondisi listrik mati dan jaringan komunikasi juga ikut terputus akibat tanah longsor ini.
Sementara terkait proses evakuasi korban, aparat setempat terpaksa melakukannya secara manual karena tidak tersedianya alat berat di Pulau Serasan. Hasdi mengabarkan tim gabungan dari Kabupaten Natuna sudah bergerak menuju lokasi longsor sejak Senin sore. PLT Pusat Data dan Informasi Kapus Datin BNPB Abdul Muhari juga mengatakan posisi desa yang tersapu longsor berada di bibir tebing. Menurutnya, Kepala BNPB Majen TNI Suharyanto dan sejumlah pejabat BNPB lainnya dijadwalkan akan menuju ke lokasi pada Selasa hari ini. Tim juga akan melihat secara langsung kondisi di lapangan dengan membawa dukungan logistik dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Muhari membenarkan kondisi akses menuju lokasi longsor cukup sulit untuk diakses, sehingga pihak BPBD mengerahkan helikopter untuk memudahkan pengiriman bantuan. Sejauh ini ada setidaknya 15 orang yang dilaporkan meninggal dunia, sementara 50 orang lainnya dikabarkan masih tertimbun longsoran. Sampai saat ini, saudara, proses pencarian terhadap korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan seusai bencana longsor yang menimpa Natuna Kepulauan Riau hingga menelan korban jiwa sebanyak 15 orang dan 50 orang lainnya yang dikabarkan masih tertimbun. Terbaru, pihak tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 orang jenazah yang berada di Desa Genting dan juga Pangkalan. Kepala BNPB Natuna Raja Darmika mengatakan saat ini petugas masih terus melakukan pendataan terhadap para korban. Para korban selamat telah dievakuasi di SMA Negeri 1 Desa Pangkalan dan untuk korban meninggal dunia langsung disemayamkan di Masjid Desa Pangkalan. Cuaca buruk dan sulitnya medan menjadi kendala pencarian terhadap para korban. Menurut PLH dan Ramil 06 Serasan, Serma R. Saragih, proses pencarian terkendala hujan lebat disertai angin kencang. Longsor ini juga terjadi di 2 lokasi, yakni di Kecamatan Serasan dan di Kecamatan Serasan Timur. Hingga pukul 9 pagi tadi, saudara, diinformasikan bahwa sebanyak 15 orang sudah ditemukan meninggal dunia, sementara masih ada 50 orang lainnya yang tercatat tertimbun oleh longsoran. Warga bersaksi bahwa saat kejadian, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, longsor tersebut menerjang kawasan perkebunan di Kecamatan Serasan Timur. Kemudian sekira pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, longsor kemudian melanda Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan. Pasca kejadian tersebut, warga langsung dievakuasi, namun sejumlah warga diakui masih tidak bisa menyelamatkan diri saat mencoba untuk berlari menjauhi longsoran. Seorang saksi mengatakan bahwa saat insiden longsor tersebut terjadi, banyak warga yang sudah panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun kencangnya longsoran ini membuat sejumlah warga akhirnya tersapu dan ikut tertimbun di balik tanah dari reruntuhan longsoran yang terjadi di Natuna ini. Pula kau ngelejot. Pula kau ngelejot.
Saudara, sedikitnya ada 40 rumah warga yang tertimbun tanah longsor yang terjadi di Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Sarasan, Kabupaten Natuna pada Senin